warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi diri kita. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Apa saja ya yang akan kita pelajari hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar organ-organ pernafasan pada manusia. Nah, yang kedua kita akan belajar aktivitas apa saja yang berkaitan dengan pernafasan pada manusia. Nah, bagaimana ya materinya? Yuk kita pelajari bersama-sama. Anak-anak, manusia bernafas untuk memasukkan oksigen ke dalam tubuh kita. Oksigen ini diperlukan oleh tubuh kita untuk mendapatkan energi dari makanan. Nah, energi yang kita miliki ini digunakan oleh kita untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Kalau kita tidak ada energi, maka kita akan merasa lemah karena kita tidak memiliki energi untuk melakukan kegiatan. Nah, oksigen ini kita peroleh dari aktivitas bernafas. Lalu bagaimana ya cara tubuh kita ini mengolah oksigen dan karbon dioksida? Apa saja ya organ pernafasan yang terdapat dalam tubuh kita? Yang pertama adalah hidung. Nah, yang selanjutnya adalah faring. Kemudian laring, kemudian batang tenggorok atau nama lain batang tenggorokan atau nama lainnya adalah trakea. Kemudian ada bronkus, kemudian bronkiolus, dan yang terakhir adalah alveolus. Ada 7 organ pernafasan pada tubuh manusia. Nah, anak-anak, bagaimana ya bentuk organ-organ yang membantu sistem pernafasan pada manusia? Coba anak-anak amati gambar berikut ini. Nah, dimulai dari yang pertama ya anak-anak, ini adalah gambar dari rongga hidung kita. Rongga hidung kita ini bisa kita amati ya, karena memang letaknya di struktur luar wajah kita. Nah, kemudian gambar faring. Nah, faring ini adalah persimpangan antara tenggorokan untuk saluran pernafasan dan yang di belakangnya itu adalah saluran pencernaan. Jadi, faring ini adalah persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan. Kemudian ada laring. Nah, kalau laring ini adalah tempat tempat terdapatnya jakun. Jakun itu kalau misalnya kalian amati lehernya orang laki-laki, di situ akan ada bagian yang menonjol. Nah, itu adalah jakun. Nah, di dalam laring ini terdapat pita suara. Jadi kalian bisa berbicara, suara kalian bisa terdengar itu karena adanya pita suara kalian di laring ini, di jakun ini. Coba kalian amati leher kalian ketika kalian berbicara. Pasti jakunnya atau laringnya ini pasti akan bergetar. Nah, dari situlah sumber suara yang kita hasilkan bisa terdengar oleh orang lain. Nah, dan setelah dari laring, ini adalah gambar batang tenggorokan. Nah, batang tenggorokan ini nama lainnya adalah trakea ya anak-anak. Nah, selanjutnya setelah dari trakea ada bronkus. Nah, bronkus ini adalah percabangan dari batang tenggorokan. Nah, setelah bronkus ada bronkiolus. Coba anak-anak lihat cabang-cabang yang terdapat dalam gambar ini. Nah, cabang-cabang dari bronkus ini inilah yang dinamakan dengan bronkiolus. Nah, coba sekarang anak-anak amati gambar yang terakhir. Ini adalah gambar alveolus ya. Alveolus ini gambarnya menyerupai buah anggur. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, di alveolus inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu bagaimana ya udara atau oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita ini bisa bertukar dengan karbon dioksida dan dikeluarkan oleh tubuh kita? Anak-anak,
ketika bernafas, udara pertama kali akan masuk melalui rongga hidung kita. Nah, dalam hidung kita ini terdapat bulu-bulu atau rambut-rambut halus yang fungsinya untuk menyaring debu dan kotoran yang masuk bersama udara yang kita hirup. Jadi, udara yang kita hirup tadi akan disaring, kemudian kotorannya akan tertinggal karena tertahan oleh bulu-bulu dan rambut halus ini. Kemudian, udara yang masuk dalam rongga hidung kita ini juga akan dilembabkan oleh selaput lendir. Nah, setelah dari rongga hidung ini, udara akan masuk ke faring. Ya, faring tadi persimpangan tadi ya, karena udara kita akan jalurnya ke tenggorokan bukan ke kerongkongan, maka udara dari rongga hidung akan masuk melalui faring ke tenggorokan. Nah, sebelum ke tenggorokan dia akan melewati laring. Laring tadi adalah tempat terdapatnya pita suara kita. Setelah itu dia akan melalui batang tenggorokan. Nah, anak-anak, di trakea atau batang tenggorokan ini terdapat silia. Nah, silia ini berfungsi untuk mengeluarkan dan mendorong debu-debu dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang selanjutnya, udara setelah sampai di batang tenggorokan, dia akan sampai di bronkus. Nah, kemudian dia akan mengalir ke bronkiolus. Perjalanan bronkus tadi ya, dia akan mengalir ke dalam bronkiolus. Nah, di bronkiolus ini sudah terdapat alveolus. Alveolus tadi adalah gambarnya seperti ini ya, anak-anak. Nah, disinilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Baiklah anak-anak, masih berkaitan dengan organ pernafasan kita. Coba sekarang anak-anak buka buku paket ya, halaman 11 sampai 13. Nah, di buku paket tersebut sudah terdapat bacaan terkait dengan organ pernafasan manusia. Tugas anak-anak adalah membuat kata tanya sekaligus jawaban berdasarkan teks bacaan tersebut. Contohnya seperti apa? Ini contohnya ada di pertanyaan pertama. Apa saja organ pernafasan pada manusia? Berarti jawabannya adalah seperti contoh tabel di sebelahnya. Organ pernafasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea atau batang tenggorokan, kemudian bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Begitu ya anak-anak contohnya. Anak-anak, segala aktivitas yang kita lakukan ini ternyata berpengaruh juga pada sistem pernafasan kita. Apabila kita melakukan aktivitas yang berat seperti berolahraga, berlari, kemudian melakukan olahraga renang, itu tubuh kita lebih banyak membutuhkan oksigen. Kenapa? Karena oksigen ini dibutuhkan untuk mendapatkan energi. Jadi ketika kita berolahraga, tentu saja energi yang kita butuhkan lebih banyak jika dibandingkan dengan ketika kita duduk, ketika kita tidur, ya kan? Anak-anak, selain aktivitas berolahraga, ternyata aktivitas ketika kita bernyanyi juga berkaitan dengan organ pernafasan kita. Kita harus mengatur pernafasan kita agar nada yang kita nyanyikan ketika kita bernyanyi dapat nyaman dan enak didengar. Anak-anak, tangga nada yang kita gunakan ketika bernyanyi itu ada dua macam, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Apa ya itu ya? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih tangga nada itu? Iya, tangga nada adalah susunan nada yang disusun secara berjenjang. Nah, tangga nada itu susunnya seperti ini: do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ini ya do, re, mi, fa, sol, la, si, do-nya. Nah, do, re, mi, fa, sol, la, si, do ini adalah cara pengucapannya. Kemudian ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu disebut dengan notasi angka. Anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tangga nada diatonis. Nah, tangga nada diatonis ini adalah tangga nada yang tersusun atas 7 nada pokok. Nah, tangga nada diatonis ini dibagi menjadi dua. Ada tangga nada diatonis mayor dan ada tangga nada diatonis minor. Nah, kita mulai dari tangga nada diatonis mayor ya anak-anak.
Nah, tangga nada diatonis mayor ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah sifat lagunya bersifat riang, gembira, dan ceria, ya, dinyanyikan dengan riang, gembira, dan ceria. Kemudian ciri yang kedua adalah bersifat semangat lagunya. Nah, yang ketiga, lagu yang bertangga nada diatonis ini biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada lagu yang bertangga nada diatonis yang diawali dengan nada sol atau mi, kemudian diakhiri dengan nada do. Tapi kebanyakan lagu bertangga nada diatonis mayor ini diawali dan diakhiri dengan nada do. Nah, yang keempat, dia memiliki pola interval seperti ini, yaitu 1 1 setengah 1 1 1 setengah, atau lebih mudahnya kita hafalkan seperti ini, jijinga jijinga, ya. Satu itu si ji, kita singkat ji, kemudian setengahnya kita bunyikan dengan nga, jadi jijinga jijinga, ya. Ini adalah pola interval dari tangga nada diatonis mayor. Anak-anak, berdasarkan ciri-ciri lagu-lagu yang bertangga nada diatonis mayor tadi, apa saja ya lagu yang tergolong dalam tangga nada diatonis mayor? Iya, yang pertama ada Indonesia Raya, kemudian Hari Merdeka, apalagi Garuda Pancasila, kemudian ada Maju Tak Gentar. Nah, inilah contoh-contoh tangga nada lagu yang bertangga nada diatonis mayor. Untuk contoh lainnya bisa anak-anak cari tahu sendiri ya. Nah, baiklah anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita hari ini. Tetap dikerjakan tugas-tugasnya ya, latihan soalnya, kemudian dikirimkan ke Bu Eka. Anak-anak, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada. Dan tetap jaga pola hidup kalian agar kita terhindar dari penyakit dan virus-virus yang berbahaya. Sampai jumpa anak-anak.